Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Request yang pertama adalah request dari Restiani Gunawan. Requestnya adalah, halo Kak Tarotku, mau reading buat aku dong Kak. Apakah saya dan pacar LDR, saya akan mendapat restu dari keluarga dan ortu saya? Untuk yang punya seseorang dan kita ingin tahu apakah akan dapat restu atau tidak, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, Tarotku shuffle kartunya. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah saya akan mendapat restu dari keluarga dan orang tua saya? Oke, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah saya akan mendapatkan restu dari keluarga dan orang tua saya? Kita aku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu. Seperti biasa, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah akan mendapat restu dari orang tua dan keluarga? Kartu 9 pedang sebenarnya adalah sebuah simbol di mana lingkungan kadangkala membatasi kita. Namun jika dikaitkan apakah akan mendapat restu atau tidak dari keluarga dan orang tua, kartu-kartu pedang dan tongkat lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya. Dan sebenarnya kartu 8 pedang ini menyimbolkan bahwa orang tua dan keluarga sebenarnya merestui. Hanya saja mereka tidak juga melepaskan kita begitu saja. Jadi mereka tetap memberikan batasan-batasan, namun mereka merestui. Nah, sekarang tinggal kita yang bagaimana bisa menunjukkan keseriusan hubungan ini, menunjukkan bahwa hubungan ini arahnya jelas. Karena jika kita hanya berkumpul bersama dia tapi tidak membuat kemajuan dalam hidup kita, maka bisa jadi mereka nantinya malah akan tidak setuju. Jadi tunjukkan di sini, tunjukkan. Ini adalah simbol dari kastil impian, tunjukkan bahwa ini sebuah hubungan yang layak, maka mereka akan mendukung ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu 6 tongkat, sebenarnya kartu tongkat dan pedang kembali lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu 6 tongkat, ini adalah sebuah kartu yang menyimbolkan kemenangan menuju ke masa depan. Jadi bisa dikatakan mereka akan setuju dan mendukung hubungan ini hingga ke masa yang lebih serius lagi, atau hingga ke hubungan yang lebih serius, atau hingga ke masa depan nanti ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kembali kartu cup dan koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban yang tidak. Dan di sini kartu 4 cup, keluarga dan orang tua benar-benar menimbang apakah hubungan ini layak atau tidak untuk kita jalani. Yang ini perlu usaha lebih kuat untuk membuktikan bahwa hubungan ini memang layak. Tapi yang ini harus ada perjuangan. Yang ini yakinkan, karena mereka akan lebih mudah nantinya mendukung. Yang ini mereka mendukung bahkan hingga ke arah yang lebih jauh lagi ya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke request selanjutnya, ataupun mungkin pertanyaan selanjutnya dari Nathan Noah. Kak, mau tanya apakah semua kartu tarot artinya sama atau berbeda? Oke, Tarotku sudah jawab di bagian komen. Tarotku akan ulas lagi. Sebenarnya kartu tarot sendiri memiliki pakem atau pattern ya, yang bisa dikatakan pakem atau pattern. Kartu-kartu tarot umumnya saat ini ada 3 buah pattern atau pakem yang besar. Yang pertama, pakem-pakem lama seperti yang digunakan kartu Visconti, kartu Marseille, itu menggunakan pakem-pakem atau pattern yang lebih tua, di mana kartu tarot masih bertujuan digunakan sebagai kartu permainan. Karena itu nantinya di kartu-kartu minornya tidak banyak simbolisme seperti kartu-kartu Rider-Waite seperti ini. Tapi misalkan 7 pedang, ada orang yang maju melangkah tapi menoleh ke sisi yang berlawanan, ini tidak ada. Yang ada hanya 7 buah pedang yang dijejer. Jadi lebih banyak harus menggunakan kemampuan memahami pemahaman makna numeriknya atau angkanya. Nah, di sisi yang lain, akhirnya disempurnakan untuk media pembacaan oleh Arthur Waite, lahirlah kartu yang disebut dengan kartu Rider-Waite-Smith, di mana sebenarnya Arthur Waite adalah pembuat filosofinya, Pamela Colman Smith adalah ilustratornya atau artisnya yang menggambar kartu-kartu ini. Kemudian penerbitnya adalah penerbit Reader. Jadi waktu itu diberi nama kartu Rider-Waite-Smith. Nah, kemudian kartu Rider-Waite-Smith ini berkembang hingga saat ini dan banyak digunakan sebagai media pembacaan, dan termasuk kartu tarot yang memiliki varian paling banyak. Nah, masing-masing varian kartu tarot ini pun sendiri berkembang sesuai dengan pembuatnya masing-masing. Ada beberapa kartu, Tarotku sempat bahas yang di komen adalah kartu Ghost and Spirit Tarot. Itu kartu yang sempat kapan hari cukup booming di negara ini. Kartu Ghost and Spirit Tarot dibuat berdasarkan kisah atau cerita hantu di berbagai belahan dunia.
dibuat sesuai dengan pattern Rider-Waite, dijadikan sebuah kartu tarot. Jadi masing-masing kartu memiliki sejarahnya atau histori kisah hantunya sendiri. Dan kembali lagi, masing-masing pembuat kartu biasanya menambahkan ciri khasnya mereka di kartu yang mereka buat. Jadi sebenarnya artinya masih tetap mengikuti pattern Rider-Waite, hanya saja ada tambahan yang unik biasanya dari masing-masing kartu. Nah, kemudian ada pakem atau pattern yang lebih mudah lagi, yaitu pattern dari kartu tot. Ini pun memiliki cukup banyak varian seperti via tarot. Oke, jadi sebenarnya pattern dasar kartu ada kemiripan, tapi tidak sepenuhnya sama karena ada beberapa tambahan. Namun dengan menguasai basic Rider-Waite, umumnya akan lebih mudah belajar pattern-pattern yang lain. Oke, kita akan lanjut lagi. Suaranya kresek-kresek kurang bagus, sedang tarotku coba perbaiki. Ini mungkin sedikit lebih baik, tapi masih ada beberapa problem dengan alat yang tarotku gunakan. Semoga bisa cepat ketemu, entah di software atau di hardware-nya ya. Terima kasih readingannya. Terima kasih kembali hadir Kak. Terima kasih Kak, requestku bagaimana, sudah tarotku bacakan. Kemarin komennya masuk saat tarotku sedang proses upload, jadi akhirnya ikut di pembacaan ini ya. Untuk Restiani Gunawan, Rianingsih, iya semua, oke. Si Brendel, terima kasih tarotku atas bacaannya. Saya akan mencoba untuk melupakan mantan saya. Tarotku, apa artinya saya bermimpi si mantan sudah menikah sampai punya anak? Apakah arti mimpi saya? Oke, sekarang kita fokus membaca sebuah arti mimpi. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apa arti mimpi saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa arti mimpi saya? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, kartu 8 tongkat sebenarnya memberikan sebuah simbol bahwa sesuatu hal yang positif akan segera terjadi. Dalam artian mungkin belum terjadi tapi akan segera terjadi. Karena kenapa? Kayu-kayu di sini belum menyentuh bumi, belum tumbuh menjadi sebuah pohon. Jadi akan ada hal baik, hal positif, suatu kelahiran yang akan kembali dan akan terjadi ya, suatu kelahiran kembali yang akan terjadi. Ini memilih kartu tengah. Kartu tengah diingatkan untuk memiliki tekad yang kuat, dan di sisi yang lain jangan pernah lelah untuk belajar atau menimba ilmu. Yang memilih kartu paling kanan diingatkan untuk move on atau mengambil sebuah langkah. Langkahnya harus diambil secara nyata, bukan hanya di pikiran saja, tapi benar-benar realisasi dari langkah nyata kita ya. Dan jika ini dikaitkan dengan pertanyaan, arti mimpi saya bermimpi si mantan sudah menikah sampai punya anak, kita diingatkan untuk belajar melepaskan dia. Dia sudah memiliki kehidupannya sendiri dan waktunya sekarang kita juga memiliki kehidupan kita. Seringkali kita begitu menyayangi seseorang yang sudah menjadi masa lalu kita nggak bisa move on padahal mereka sudah menjalani kehidupannya. Mari sekarang kita berikan rasa sayang, rasa bahagia juga kepada diri kita. Kita hargai perasaan kita hargai hidup kita dengan apa? Dengan cara kita juga melangkah dan move on ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari Adila Aulia, terima kasih kakak, terima kasih kembali. Kemudian dari Stanley Magpie, pacar saya Capricorn, saya Scorpio. Apakah kami bisa bersatu karena dia sudah move on? Karena dia udah move on. Oke. Sekarang fokus bayangkan si dia. Apapun zodiaknya bisa ikuti pembacaan ini ya. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah kami bisa bersatu lagi? Oke. Tanyakan dalam hati, apakah kami bisa bersatu lagi? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, apakah kami bisa bersatu lagi? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu sekarang. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, apakah kita bisa bersatu kembali? Kartu 7 cup mengingatkan kita untuk tidak terlalu banyak berharap dari situasi ini. Kartu-kartu pedang dan tongkat ke arah jawaban iya, dan sedangkan kartu cup dan koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban yang tidak. Dan di kondisi ini, jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan bersatu kembali,
Kartu 7 cup mengingatkan kita untuk sebaiknya tidak terlalu berharap banyak, belajar untuk lepaskan dia ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu 6 tongkat sebenarnya menyimbolkan bahwa akan ada kemenangan atau kebaikan yang kita dapat di masa depan, dan sekarang kita sedang menuju ke arah sana. Dan kartu pedang dan tongkat juga lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya. Dan di sini jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah kita akan bersatu kembali, yang ini lebih ke arah iya ya. Ini yang memilih paling kanan. Kartu Magician mengingatkan kita akan ada suatu kondisi di mana terjadi secara instan atau cepat. Ada kemungkinan kita bersatu kembali. Namun bukan berarti pertemuan ini sifatnya adalah selamanya. Bisa juga menjadi sebuah pertemuan atau persatuan kembali yang sifatnya temporary atau hanya sementara. Jadi memilih paling kanan, saat peluang itu datang untuk bersama lagi, gunakan peluang ini baik-baik, jaga hubungan ini baik-baik sehingga hubungan ini bisa menjadi hubungan yang panjang, bukan hanya hubungan sesaat ya. Oke, kita lanjut lagi. Isabella Aronkok, salam damai semua temanku di YouTube. Terima kasih, salam kembali. Kita tarotku sambil like komen-komennya ya. Untuk yang tarotku masih belum bisa membalas komen, tarotku akan bacakan di video ya. Aku suka channel ini, readingnya bagus dan selalu dibarengi dengan nasihat-nasihat yang tepat agar tidak salah dalam mengartikan readingnya. Terima kasih untuk Elsa Monica karena penting sekali dalam pembacaan tarot, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Karena dalam pembacaan apapun sangat penting tentang akurasi, ketepatan, dan komunikasi bagaimana menyampaikan. Bahkan pembaca terbaik pun saat tidak memiliki komunikasi yang baik, ini bisa menjadi sangat berbahaya ya. Karena itu tarotku akan usahakan yang terbaik untuk bisa menyampaikan tiap simbol, tiap makna. Karena ada beberapa pembaca yang juga hanya membaca begitu saja tanpa menjelaskan maknanya dan terlalu jauh dari makna tarotnya. Menggunakan intuisi akan bagus, namun akan lebih baik lagi jika intuisi sudah selaras dengan simbolisme yang muncul. Karena kita hanyalah manusia, dan kadangkala intuisi kita juga bisa mengalami kondisi yang tidak tepat. Karena itu dibantu dengan simbolisme yang tepat, intuisi yang tepat, maka akan memperbaiki atau mempertajam akurasi dari sebuah pembacaannya. Kita lanjut lagi menyimak Kak. Terima kasih. Resonate semua. Terima kasih. Hadir nomor 3. Oke, dari otak kita. Dari Kartika Tidut, kenapa aku juga gitu ya Kak, melupakan tidak semudah yang aku bayangkan, apalagi kalau pas sendiri. Di kamar masih kebayang dia terus, perjalanan 4 tahun diputus sepihak. Melupakan itu memang tidak mudah, tapi bisa. Karena kontrolnya ada di tangan kita. Oleh karena itu, melupakan membutuhkan sebuah proses. Proses awal kita lalui adalah lepaskan semua hal yang berkaitan dengan dia. Nomor telepon, kontak, foto, apapun yang ada tentang dia, pemberian dia, lepaskan semua dulu. Itu adalah langkah awal ya. Pokoknya satu kata keren dari Dea Yovani. Terima kasih. Ada satu request lagi di line tarotku sebentar. Apakah bisa dibantu untuk lihat ada berapa spirit guide kita? Oke. Spirit guide nanti akan lebih banyak terhubung dengan malaikat pelindung atau guardian angel. Fokus ke diri, fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati, ada berapa spirit guide kita? Oke, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, ada berapa spirit guide kita? Sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, ada berapa spirit guide kita? Kartu Two of Swords sebenarnya mengingatkan kita untuk banyak mendengarkan suara hati. Dan di sisi yang lain, sebenarnya di kartu Two of Swords sebenarnya kadangkala kita seringkali merasa guardian spirit kita atau spirit guide kita ada lebih dari satu. Namun jika kita dengar benar-benar ke dalam hati kita, ada satu spirit guide kuat di dalam diri kita ya, yang menjaga kita, melindungi kita. Yang ini ke arah 1. Biarpun ada angka 2 di sini, angka 2 sini adalah lebih ke arah keraguan kita karena ada 1 di dalam hati yang benar-benar menuntun kita ya. Ini memilih kartu tengah. Spirit guide kita bisa dikatakan kartu 10 pentacle, itu adalah ke arah orang-orang terdekat kita, ke arah keluarga. Dia menyambungkan satu sisi family, suatu perasaan dekat seperti sebuah keluarga, dan bisa dikatakan yang ini lebih dari 1 ya. Ini yang memilih paling kanan. Kartu The Fool sebenarnya menyimbolkan
bahwa saat kita ingin tahu berapa spirit guide kita, di sini disimbolkan oleh sosok seekor anjing yang setia menemani kita. Hanya ada satu, tapi sangat setia menemani kita. Yang ini ke arah satu, ini lebih dari satu, yang ini terasa lebih dari satu, namun sebenarnya ada satu ya. Oke, sedikit tentang spirit guide sebelum tarotku bacakan tentang keamanan kita dari corona. Untuk beberapa orang, sebenarnya spirit guide, masing-masing orang memiliki spirit guide saat kita dilahirkan yang melindungi kita bersama-sama dengan kita. Umumnya ada satu. Namun untuk orang-orang tertentu yang mengalami kejadian yang lebih berat daripada orang lain, misalkan NDE, yaitu Near Death Experience, pengalaman hampir mati, kekerasan di rumah, suatu kondisi yang membebani kita secara mental lebih daripada banyak orang, sesuatu kondisi yang membebani kita secara fisik dan jiwa lebih daripada orang lain, umumnya memiliki spirit guide atau akan memiliki spirit guide lebih dari satu. Karena kita dirasa membutuhkan support lebih banyak di dalam kehidupan kita. Kurang lebih akan ke arah sana ya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Fokus ke diri sekarang. Tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari corona? Apa yang harus aku perhatikan? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, kartu-kartu pedang dan tongkat ke arah banyak jawaban iya, dan kartu-kartu cup dan koin banyak mengarah ke arah jawaban yang tidak. Dan di sini apakah aku aman? Di sini harus sangat berhati-hati, perbanyak kedekatan dengan orang-orang terdekat atau keluarga. Jauhi lingkungan luar yang terlalu jauh dari orang-orang terdekat kita. Dalam artian perbanyak di rumah, dekat dengan keluarga saja. Karena ini bisa dikatakan harus sangat berhati-hati. Dengan kita bisa banyak di rumah dan dekat dengan keluarga saja, ini akan aman ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Hangman sebenarnya simbol sacrifice. Ada beberapa hal yang harus dikorbankan untuk bisa menjadi aman. Salah satunya adalah membatasi kita keluar, gunakan masker biar mungkin terlihat tidak nyaman untuk di awal ya. Namun ini akan melindungi, mengeluarkan sedikit lebih banyak budget untuk hal-hal pelindungan diri biar untuk terlihat seakan akan membebani kita, namun itu akan melindungi dan menyelamatkan kita ya. Jadi yang ini korbankan lebih banyak untuk perlindungan diri ya. Ini yang memilih paling kanan. Kembali kartu pedang dan tongkat iya, dan kartu Ace of Pentacle, bagian kartu Pentacle dan Cup, ini harus sangat berhati-hati. Ada proses yang kurang baik yang sedang terjadi, khususnya di bidang pekerjaan. Karena itu usahakan lebih banyak bekerja di rumah, jauhi kontak ya. Jangan sampai hanya untuk sebuah pekerjaan. Memang ini adalah hal yang penting untuk tubuh kita, untuk kita makan. Namun jika pekerjaan akan membuat kita menjadi berkondisi tidak aman dan membawa ketidakamanan ini ke orang-orang terdekat kita, itu akan jauh lebih tidak baik lagi. Jadi berhati-hati, khususnya yang masih memaksakan diri untuk bekerja di luar. Ini harus berhati-hati sekali ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.